Kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hai anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan berita dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa. Jadikan ceritaku ini sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat. Dan di atas segala-galanya adalah kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Merdeka! Selamat malam Mas. Selamat malam Mas semuanya. Salam damai, salam sejahtera buat semuanya ya. Salam damai, salam damai, salam sejahtera. Begini Mas, ini saya datang ke sini, ini sengaja ya dari rumah datang ke sini, memang ada yang mau saya tanyakan sama Mas Edi. Ini mengenai kondisi negara kita saat ini loh, negara Indonesia. Jadi saya ingat pidatonya Pak Karno itu loh. Presiden Soekarno. Presiden Bung Karno ya. Presiden Soekarno. Gimana? Beliau itu pernah mengatakan begini loh Mas, kalau nggak salah. Kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Nah itu maksudnya apa itu loh? Kok kenapa bertentangan banget? Maksudnya kalau dikaitkan dengan kondisi negara kita saat ini loh. Iya kan? Hanya kok pas banget gitu loh. Apa yang jadi kekhawatiran Bung Karno terjadi ya. Terjadi. Iya benar. Iya kan? Perlu ditanyakan. Iya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ya, terima kasih Mas Ono. Mengenai pidato Bung Karno sih, kita ini kan berpendapat ya, memberi pandangan ya. Mudah-mudahan dengan pandangan ini bisa menambah wawasan saya dan kita semuanya ya. Jadi kalau di dalam menurut saya itu kenapa tidak menjadi Islam, tidak menjadi Arab dan seterusnya itu ya karena apa? Karena sesungguhnya bangsa Indonesia, nenek moyang kita itu sebelum masuknya agama-agama datang ke Nusantara ini, ke tanah Indonesia ini, sesungguhnya nenek moyang bangsa kita itu sudah mengenal dan meyakini adanya Sang Maha Pencipta. Ya, Maha Pencipta. Kalau memang di dalam ajaran Tilur, salah satu isi dari ajaran Romo itu mengatakan gini, bahwa dalam hal ketuhanan, manusia mengenal Tuhan itu adalah sesuai dengan tingkat kecerdasannya manusia pada waktunya. Nah, tingkat kecerdasan manusia itu bisa dilihat dari mata pencahariannya. Ya, kecerdasan manusia itu bisa dilihat dari mata pencahariannya, bisa dikatakan mata pencaharian dulu itu seperti apa, kemudian berganti tahun seperti apa, dan hingga saat ini itu seperti apa. Itu kan berbeda-beda dalam mata pencahariannya lah. Kalau zaman sekarang bisa dikatakan mata pencaharian sudah di dunia maya, dunia internet, dunia yang gaib ya, dunia tidak terlihat, sudah lebih canggih lagi dibanding
zaman-zaman dahulu. Nah, kembali lagi, sebelum adanya agama-agama datang ke Indonesia, bangsa kita itu sudah meyakini adanya Sang Maha Pencipta. Nah, mengapa bisa seperti itu? Karena bangsa kita itu, nenek moyang kita itu yang terlahir di bumi Indonesia, manusia di dunia itu segala macam kehidupannya sudah terpenuhi. Air, makanan, dan semuanya itu sudah terpenuhi. Mereka tidak usah kesulitan mencari air, tidak usah kesulitan mencari makanan. Nah, sebagai manusia yang wajar, karena semuanya tersedia, secara sadar dan sadar kan akan berpikir, siapakah yang membuat? Datangnya dari mana? Datangnya dari mana? Jadi bangsa kita itu, nenek moyang kita itu sejak dulu itu nggak berperang rebutan makanan, nggak berperang rebutan air. Hal-hal tentang hidup itu mereka udah nggak berebutan. Mereka tinggal mengambil saja loh, tinggal mengolah saja loh, menikmati saja. Nah, karena tidak sibuk berperang, tidak sibuk untuk berebut makanan dan air, akhirnya kan yang ada timbul suatu pemikiran, ini makanan itu dari mana, air sumbernya dari mana. Maksud nggak? Nah, mohon maaf ya kalau saya keliru. Nah, karena keterbatasan bangsa kita, mohon maaf ya kalau disebut animisme nggih. Kan di sekolah kan ada animisme dan dinamisme. Nah, animisme itu kan kalau tidak salah adalah pada masa kehidupan bangsa kita mencari makan berpindah-pindah. Dari satu tempat ke tempat lain. Di sini mungkin makanan, di sini makan habis pindah ke tempat lain yang ada makanannya, pindah lagi ke ada makanan. Itu kan tingkat kecerdasannya masih seperti itu pada saat itu. Nah, mungkin ini sih logika saja ya Pak. Kalau kita merasakan seperti nenek moyang kita, pada saat kita berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain kan akan mengalami suatu cuaca yang buruk, mengalami hujan badai. Nah, dalam proses perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain kemudian mengalami cuaca yang buruk, kan perlu alat berlindung dari situasi alam yang sedang dihadapi. Nah, di mana tempat berlindungnya? Nah, tempat berlindungnya paling tidak kan di batu-batu yang besar dan pohon-pohon yang besar ukurannya, sehingga tidak kepanasan, tidak kehujanan. Nah, karena tingkat kecerdasannya manusia pada saat itu terbatas, karena di situ yang melindunginya, di situ yang bisa menyelamatkannya, maka dianggaplah sebagai Tuhannya pada saat itu. Itu awalnya ya ini kita pun mungkin akan melakukan seperti itu kan? Iya, dulu saya juga. Iya, karena keterbatasan alam pikir loh. Karena keterbatasan alam pikir tahunya ya pohon besar sama batu besar. Sehingga kadang-kadang batu-batu besar dan pohon besar itu yang seolah-olah ya disembah, yang merasa dipuja. Karena dikiranya itu yang menyelamatkannya. Masuk nggih? Nah, kembali kepada masa yang disebut di sekolah dinamisme. Dinamisme kan yang tadinya berpindah-pindah tempat, kemudian setelah tambah pinter, tambah cerdas kan kemudian nenek moyang kita kan menetap. Nah, pada saat menetap berarti dia mulai berladang dan bertani. Ya, dia menanam jagung, menanam padi. Loh, tiba-tiba kok muncul itu padi, tiba-tiba muncul itu jagung. Sebagai manusia yang berpikir, pasti kan akan berpikir dari mana asal datangnya padi ini. Berarti kan ada kekuatan lain yang memberikan padi. Maka bentuknya sudah bukan pada pohon dan pohon batu besar, tapi ada kekuatan gaib, maka disebutlah Dewi Sri sebagai yang memberi di tanaman padi. Demikian pula di laut. Maksudnya, berarti ada persembahan kepada alam yang telah memberikan dirinya. Disitulah disebut masa dinamisme. Ada satu kesadaran loh. Masalah sebutan Tuhannya itu nggak ngerti, tapi yang penting saya menanam padi, keluar padi, berarti ada yang memberi. Belum ada kata Tuhan. Belum ada. Baru proses. Tapi mengakui ada yang memberi. Iya. Maksudnya? Ya, maksud. Nah, setelah itu datanglah agama-agama dari negara-negara luar. Negara itu yang kebetulan dalam sistematis pengertian tentang menyembah pada Yang Maha Penciptanya lebih baik dan lebih
sempurna dalam hal kecerdasannya dibanding proses bangsa kita pada waktu itu. Iya. Ya, masuk ya? Iya. Nah, karena bangsa kita memang dasar sudah punya nilai-nilai luhur. Luhur itu berarti nilai-nilai yang tidak senang berperang, tidak bertempur, masih membutuhkan makanan. Karena sudah ada semua. Sudah semua ada, ngapain berebut? Akhirnya terbangun jiwa-jiwa luhur. Nah, ada ajaran yang baik, maka diterimalah ajaran-ajaran tersebut. Maksud ya? Maksud. Kan begini loh, Mas Ono. Dari bangsa kita yang memang berjiwa luhur itu menerima hal yang baik, datangnya mohon maaf agama-agama dari luar. Nah, di satu sisi agama-agama itu bisa memperbaiki, menyempurnakan dari dalam hal keyakinan nenek moyang kita tentang Sang Maha Pencipta dan Maha Kuasa. Tapi di sisi lain bahwa nenek moyang bangsa kita itu memang sudah meyakini adanya yang Maha Kuasa, cuma bentuk sebutannya kan masih berbeda lah, masih belum tersistematis lah ya, belum sistematis. Tapi nenek moyang bangsa kita sudah bisa mengekspresikan dan mengakui keberadaannya Sang Maha Pencipta itu yang memberikan kehidupan pada dirinya, baik dalam bentuk tari-tarian, dalam bentuk pakaian, dalam bentuk ya macam-macam adat dan istiadatnya lah. Bagian daripada ekspresi kepada suatu energi yang telah memberikan keselamatan bagi nenek moyang bangsa kita, atau energi yang telah memberi makan pada nenek moyang bangsa kita. Sudah punya adat istiadat budaya sendiri. Nah, disinilah persoalannya. Di satu sisi bangsa kita sudah punya budaya sendiri dan masuknya agama-agama dari luar bangsa Indonesia, dalam hal ketuhanannya memang lebih sempurna ya, lebih sistematis. Tapi di sisi lain agama-agama itu datang ke Indonesia juga membawa budaya dari negeri asalnya. Maksudnya, nah, datang ke sini akhirnya terjadilah benturan atau apalah namanya antara budaya dari luar dan budaya di bangsanya sendiri. Padahal suatu bangsa itu bisa dilihat dari identitas budayanya itu sendiri. Dan suatu bangsa akan maju kalau menghargai dari budayanya sendiri. Ya, contoh saja misalkan lihat negara-negara yang maju, pasti dia memegang teguh dari budaya sendiri. Ya, terserah budayanya apa, tapi dia berpegang teguh pada budaya sendiri, maka bangsa itu akan maju. Karena budaya itu adalah bagian daripada sikap cipta rasa atau karsa bangsa itu untuk maju. Ciptanya, rasanya dan karsa untuk maju itu dengan budaya. Kan seperti itu kan? Nah, kalau sudah dari cipta rasa karsa yang terbangun dari bangsa kita terus ditumpuk dengan budaya lain, kan jadi nggak karu-karuan. Maunya apa? Akhirnya nggak nyaman juga. Ya maksudnya akhirnya kan bangsa menjadi kesulitan untuk maju. Berarti intinya seharusnya yang diambil itu keyakinannya saja. Ya, keyakinannya. Tidak termasuk budayanya. Budayanya pakai budaya sendiri. Keyakinannya karena memang yang dari luar itu lebih bagus, yang diambil keyakinannya. Keyakinannya saja sebagai penyempurnaan dalam hal keyakinan bangsa kita. Maksudnya Mas? Maksudnya. Di situ kan Bung Karno juga bukan mengatakan sih, lebih ke mengingatkan. Iya. Intinya begini. Wahai saudara-saudaraku, ingatlah musuh terbesar adalah rakyat sendiri. Itu maksudnya gimana itu? Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Oh iya. Kalau mengenai pidato Bung Karno seperti itu, musuh terbesar adalah rakyat sendiri, ya memang begini Mas. Jadi kalau kita musuhnya yang kita hadapi, kalau zaman dulu kan penjajah ya, dari Belanda, dari Jepang dan sebagainya ya, itu kan mereka itu akan masuk dan menguasai Indonesia antar bangsa dengan bangsa. Kelihatan loh, suatu bangsa ingin menjajah, ingin menguasai. Nah, persoalan di sini untuk rakyat itu kan kita tidak terlihat, karena rakyat di sini kenapa berat musuhnya? Karena
kalau tadi kepentingan bangsa dengan bangsa itu kita bisa melihat secara Jelas. jelas. Nah ini antara itu kan yang dicari kan kepentingannya pribadinya sendiri-sendiri. Perjuangannya bukan perjuangan untuk bangsa dan negara, tapi lebih pada kepentingannya pribadinya dari rakyat masing-masing. Kalau dulu kan begitu ada penjajah, semuanya berjuang untuk bangsa dan negara. Tapi begitu merdeka, nah masing-masing ini tinggal mencari kepentingannya pribadi atau kelompoknya. Ya, ini yang dihadapi. Padahal harusnya kan yang kita kerjakan atau yang kita perbuat semuanya kan demi kepentingan bangsa dan negara. Seharusnya, tapi untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Maksudnya Mas? Nah inilah yang terberat, musuh terberat rakyat sendiri. Berarti yang udah dikatakan kan kepentingan politik ya, bukan hanya politik untuk negara, tapi untuk pribadi. Kepentingan pribadi. Iya, kepentingan pribadi dalam hal materi atau kepentingan pribadi kelompok dalam hal di agama. Ya, sama-sama rakyat Indonesia masing-masing berkepentingan dengan agamanya, ingin menonjolkan sendiri, mereka berebut di dalam ekonominya. Nah akhirnya kan bangsa kita menjadi yang dikhawatirkan Bung Karno kan terjadi. Maksudnya? Mas begini Mas, dalam pidato Pak Bung Karno itu kan pidato dulu lah, seolah tahu perkembangan yang akan datang itu, seolah-olah dia sudah tahu gitu loh. Pada saat sekarang ini sudah era politik kan ya. Nah, yang pada akhirnya sekarang ini kan rakyat kita seolah-olah mau membunuh budaya sendiri, bangsa kita sendiri, sampai mabok budaya asing loh, sampai mabok agama. Nah itu gimana itu? Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Oh iya, memang. Mohon maaf. Bahkan sampai membunuh ya. Bahkan sampai rela membunuh loh, saling membunuh. Karena itu. Karena demi budaya asing. Demi budaya asing. Malah membela budaya asing. asing. Iya, demi melestarikan budaya asing. Budaya sendiri. Itu gimana itu maksudnya itu? Iya, jadi mohon maaf ya, memang kita juga ikut prihatin ya atas suatu keadaan bangsa kita. Ya kembali lagi tadi di depan kan bahwa bangsa kita sudah punya budaya sendiri, adat istiadat masing-masing, dan masing-masing tempat itu beda-beda. Kemudian dari agama-agama dari luar datang ke sini juga membawa budaya dari bangsanya sendiri-sendiri ke sini. Nah kebetulan di dalam agama-agama yang datang itu kan di sana membawa dogma-dogma berupa ayat-ayat suci sesuai dengan kitab sucinya masing-masing. Masing ya? Nah, dari masing-masing ini seolah-olah disitulah suatu kebenaran, di sini suatu kebenaran. Nah, antara kebenaran dengan kebenaran itu kan karena mereka itu kitab suci atau ajarannya itu pada saat turunnya, waktunya dan penerimanya berbeda, masing-masing datang di sini kan saling berbenturan, bersikukuh sesuai dogmanya masing-masing, sehingga timbullah suatu pertikaian seolah mabuk dari kitabnya masing-masing loh, mempertahankan kitab sucinya masing-masing. Nah akhirnya karena masing-masing mempertahankan suatu kebenaran sesuai dengan kitabnya masing-masing dan tidak ada dibangun sifat-sifat luhur, akhirnya terjadi benturan atau perkelahian. Bahkan sampai dengan kalau kita lihat yang sudah-sudah bisa saling membunuh antar agama, saling bertengkar di dalam satu agama. Ya bertengkarnya bukan hanya bertengkar omong saja sampai pukul-pukulan ya. Pukul-pukulan sampai itu kan. Nah, ya
kalau sampai kejadian seperti itu kan, kalau kita ingat dengan budaya kita yang bernilai-nilai luhur, berjiwa luhur, seperti contohnya Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nah, kalau sampai pukul-pukulan, sampai membunuh-bunuhan itu dengan semangat nilai luhur kita, peri kemanusiaannya di mana? Ya kan? Hanya bertahankan dogmanya sendiri-sendiri, hilanglah rasa perkemanusiaan yang bersumber dari bangsa kita. Satu dirinya. Apalagi masuk ke persatuan Indonesia. Di mana persatuan Indonesia? Padahal di bangsa kita kan sering ada, kalau ada kejadian apa kan dirembuk oleh tokoh-tokoh adat, tokoh apa yang disebutlah musyawarah itulah. Nah, musyawarahnya di mana? Hanya berebut dengan dogma-dogmanya masing-masing. Memang saya lihat nggak ada yang iya, sehingga seolah-olah lupa dengan nilai-nilai luhur bangsa kita, bagaimana manusia berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, bagaimana manusia punya semangat rasa persatuan, bagaimana harus musyawarah, bagaimana berkeadilan, bagaimana berketuhanan yang maha satu. Tinggi sekali Tuhannya yang maha satu, benturan ke masing-masing Tuhannya A, ini Tuhannya B, mau sampai kapanpun tidak akan ketemu. Padahal nilai-nilai bangsa kita itu di Pancasila sudah jelas. Jelas. Itu yang bisa menyatukan kita, merekan kita, satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Berbeda-beda tetap satu. Jangan dikotori lah semangat nilai-nilai bangsa kita hanya karena masing-masing berpegang pada dogmanya masing-masing. Tetap ingatlah nilai-nilai luhur daripada bangsa kita. Itulah mungkin yang diingatkan oleh presiden pertama kita, Bung Karno. Maksud? Bagaimana dong caranya agar membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah? Kalau memang kejadiannya kayak gitu, kedepannya gitu loh, biar terbangun negeri tanpa pertumpahan darah. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Ya, terima kasih. Bagaimana agar bisa tidak terjadi pertumpahan darah ya? Jadi kalau ini mungkin akan saya jawab karena kita di ajaran Tiluhur, sabda dan ajaran Tiluhur ya. Jadi ya beginilah Bapak Ibu, Bapak semuanya, Bapak. Salah satu mungkin ini anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, diturunkanlah ajaran Tiluhur yang kebetulan digali ya, bukan ditemukan ya, digali oleh beliau Romo Kalu Tulus Patosilio. Ya, ini sih jadi ajaran Tiluhur ini menurut saya itu adalah ajaran yang karena digali berarti bersumber dari apa yang sudah ada di bumi Indonesia. Karena dia itu nggak mau sebagai, mohon maaf, disebut Nabi Wali juga mau, dia hanya penggali ajaran Tiluhur yang digali dari nilai bangsa Indonesia, yang kalau bisa ditarik benang merah adalah pencarian bangsa Indonesia di dalam mengenal Sang Maha Pencipta dan Maha Kuasa melalui versi bangsanya sendiri. Maksudnya ya, jadi ajaran Tiluhur adalah suatu pencarian siapakah yang Maha Pencipta, siapakah yang Maha Kuasa yang menciptakan dunia semesta ini, yang bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa sendiri yang digali oleh beliau Romo Kalu Tulus Patosilio. Nah, karena dasarnya dari nilai-nilai luhur, maka ajarannya pun ajaran membawa manusia untuk berbudi pekerti luhur. Ya kan? Nah, bagaimanakah wujud manusia berbudi pekerti luhur? Di dalam ajaran Tiluhur, bagaimana mengarahkan manusia agar mental kepribadiannya menjadi manusia yang bermental berbudi pekerti luhur, dan salah satu caranya dengan memberikan suatu landasan pokok atau alat pengendalian diri pada pribadi manusia yang disebut dengan janji 1 sampai dengan 7. Nah, janji 1 sampai dengan 7 itulah sebagai alat pengendalian pokok, di mana di dalam janji 1 sampai 7 salah satu isinya, beberapa isinya itu yaitu satu, misalkan harus berbuat kebaikan sesamaku sebagai sesama ciptaan Tuhan tanpa memandang agama, suku. Itu bukan hanya itu, bukan agama, kepada alam sekitarnya pun harus berbuat baik, kepada laut, kepada hutan,
kepada sungai, kepada lingkungan sekitar harus berbuat baik. Ditambah lagi sayang menyayangi sesama manusia. Sesama manusia itu tidak memandang tadi suku, agama, ras, golongan itu tidak ya, tetap sayang, ya apapun agamanya tetap sayang menyayangi. Terus mencari persaudaraan, mengendaki perdamaian yang seluas-luasnya, itu kan ajaran perjalanan leluhur yang membawa manusia ke arah itu. Dimana apa yang diajarkan di ajaran leluhur sesungguhnya apa yang sudah terpendam di bangsa kita sendiri. Jadi ajaran leluhur bukan miliknya Romo Karum, miliknya bangsa Indonesia yang kebetulan atas kemurahannya yang Maha Pencipta dan Maha Kuasa digali kembali oleh Romo Karum Tulus Patus ini. Jadi beliau hanya menggali tentang bagaimana manusia bersikap sebagai manusia dan sebagai umat manusia dan bagaimana bersikap sebagai umat Tuhan. Maksudnya nggak? Umat manusia harus bagaimana dan sebagai umat Tuhan bagaimana. Nah disitulah ajaran perjalanan leluhur. Maksudnya? Nah itulah. Nah mudah-mudahan dengan ajaran leluhur ini bangsa kita dalam membangun sudahlah. Tidak usah mencari untuk kepentingan pribadi. Tidak usah mencari kepentingan untuk kelompoknya sendiri. Tidak usah mencari golongan sendiri. Ingatlah kehidupan bangsa ini. Ingatlah kehidupan anak cucu kita yang akan menerima estafet. Jadi apa yang kita perbuat, kalau dasarnya berbuat kebaikan, dasarnya saya menyayangi persaudaraan perdamaian, maka perbuatan kita pasti akan perbuatan yang baik dan benar dan bisa bermanfaat bukan hanya untuk diri kita saat ini dan untuk anak cucu buyut kita yang akan datang. Menerima hasil karya kita saat ini dengan damai, dengan tenang dan dengan sejahtera untuk semua bangsa Indonesia. Maksudnya? Berarti tadi kan janji 7 ya, janji 7 kan berarti mengarahnya nanti beri keadilan, beri kebenaran, gitu ya? Ya otomatis. Ya kalau kita nanti dasar dengan kita berbuat baik, berbuat sayang menyayangi kan dalam perilakunya kan punya rasa peri kemanusiaan, dalam perilakunya punya rasa keadilan, dalam perilakunya mempunyai rasa kebenaran karena ada dasar janji 7 yang saya sebutkan tadi. Nah, mudah-mudahan kalau kita bangsa kita memegang dengan pedoman ini, bangsa kita akan maju tanpa harus dengan pertumpahan darah. Intinya berarti membangun negara kita itu sesuai dengan Pancasila ya. Iya, menguatkan Pancasila. Iya, kalau seharusnya nggak ada pertengkaran ya Pancasila sebagai dasar negara, tapi janji 7 itu pengendali pribadi. Iya, pas banget. Pas ya. Dasar negara dan pengendali pribadi. Lanjut ya. Selasa itu masih ya ngomong ya. Ya. Dulu kan dalam pidatonya Bung Karno itu kan mengatakan bahwa presiden itu kan kuasanya kan terbatas. Iya. Nah, kuasa yang paling besar itu di tangan rakyat dalam membangun negeri ini. Yang lainnya itu lebih kuasa lagi di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu maksudnya gimana itu, Mas? Oh, iya. Hai anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan berita dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa. Jadikan ceritaku ini sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya, karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat, dan di atas segala-galanya adalah kuasa Tuhan yang Maha Esa. Merdeka! Begini Mas, jadi menurut pendapat saya itu kan sesungguhnya Bung Karno mengingatkan pada kita sebagai bangsa, ya sebagai bangsa, bukan hanya kita, tapi khususnya para aparatur negara. Karena yang punya kuasa kan di pemerintahan, ya kan. Ingatlah di pemerintahan bahwa di dalam, mohon maaf, beliau-beliau berkuasa itu sesungguhnya itu ada batasnya. Sebagai wakil rakyat. Sebagai wakil rakyat ataupun sebagai pelayan masyarakat. Meskipun yang harusnya melayani masyarakat, tapi mereka juga punya kuasa dan menang untuk melaksanakan suatu kebijakan-kebijakan. Tapi ingatlah bahwa
apa yang dilakukan oleh kuasa para pejabat ataupun dalam pemerintahan di bangsa ini, setinggi-tingginya kuasa beliau-beliau itu, toh pada akhirnya kan akan lebih tinggi kuasa Tuhan yang Maha Esa. Artinya apa? Menurut saya itu, ingatlah bahwa kita semua itu pada akhirnya akan mati. Sekuasa apapun pejabat, sekuasa apapun aparatur pemerintahan, toh nanti semuanya pada akhirnya kan masih ada di bawah, di atas kuasa itu kuasa Tuhan Yang Maha Esa yang akan menentukan dari perilakunya dia semasa hidupnya di atas dunia ini. Semenang-menang enggak setelah dia diberi kekuasaan di dunia ini? Menindas enggak untuk pada rakyatnya? Yang seharusnya sebagai seorang aparatur pemerintah mengayomi bawahannya, mengayomi rakyatnya, tapi hanya untuk kepentingannya pribadinya, hanya untuk kepentingannya golongannya. Ingatlah bahwa kita sebagai manusia pada akhirnya akan mati, dan kemana roh atau sang hidup yang ada di dalam diri kita sebagai manusia itu mau kemana tempatnya, mau kemana arahnya, dan semua itu kan tergantung dari perilaku kuasanya sewaktu hidup di dunia ini. Ya, bukan hanya pemerintah juga, kita sebagai rakyat biasa juga punya kuasa. Bagaimana kita melaksanakan kuasa kita sebagai rakyat? Nah, kalau dalam kita melaksanakan kuasa kita sebagai rakyat juga semenang-menang juga nggak benar. Semua itu ada aturan-aturannya. Yang penting mari kita melaksanakan kuasa kita itu adalah berdasarkan demi kepentingan rakyat kita, demi kepentingan bangsa dan negara. Lebih jauh lagi, ingatlah kepentingan anak dan cucu kita, generasi yang akan datanglah yang akan menikmati, yang akan merasakan apa yang kita lakukan saat ini. Hasilnya apa yang kita lakukan saat ini, nanti hasilnya itu anak cucu kita. Kalau kita pada saat ini sembarangan, pada saat ini seenak-enaknya, yang akan mengakibatkan, yang akan menerima hasilnya ya anak cucu kita. Oleh karena itu mari kita gunakan kuasa kita masing-masing dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, dengan dasar rasa perikemanusiaan, dengan dasar rasa kebenaran, dengan dasar rasa keadilan. Kalau di dalam ajaran perjalanan leluhur dikendalikan dengan janji 1 sampai dengan 7. Agar kita ingatlah akan kuasa kita, ingatlah pada kuasa yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa. Selesai itu, Mas? Ya. Selesai itu. Yang mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada kali ini bisa menjadi menambah wawasan saya sendiri dan kita semua. Ya, kalau ada salah dan keliru saya menerjemahkan pidatonya Bung Karno, saya mohon maaf. Karena ini hanya pendapat dan pandangan, semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semuanya. Terima kasih, selamat malam, syukur telur, salam damai, salam sejahtera kita semuanya.